Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenal Allah? Ada satu kaidah yang penting kita catat, yaitu tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah dan janganlah memikirkan tentang zat Allah. Kita tidak mungkin menjangkau, menggambarkan, melihat Allah, mendengarnya, karena Allah tidak terjangkau dengan panca indera kita. Sehingga yang bisa kita pelajari adalah mengenal Allah itu dari dua sisi, yaitu yang pertama mengenal Allah melalui bagaimana Allah mengenalkan dirinya terhadap kita dengan ayat-ayatnya dan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya yang ada di alam semesta ini. Di sanalah kita bisa melihat kebesaran Allah, maha kekuasaannya, kemudian kita bisa semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang pernah disampaikan oleh orang-orang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unsub lana rabbaka, nasabkanlah kami kepada Tuhanmu. Jadi mereka orang-orang Quraisy itu, karena mereka melihat contoh sebelumnya, setiap kali mengenalkan tentang Tuhan maka mesti ada bentuk wujudnya. Mengenalkan sesuatu yang disembah pasti ada wujudnya, berupa berhala-berhala yang ada di sekitar, yang mereka tempatkan di sekitar Ka'bah. Nah, begitu banyak berhala itu yang ada di sana, dan setiap kali mereka bercerita tentang Tuhan, maka mereka akan selalu menunjuk kepada berhala-berhala itu. Jadi ada bentuk yang bisa dilihat, atau ada gambaran deskripsi yang bisa dijelaskan begitu, dalam bentuk gambar gitu. Nah, sehingga bahwa Tuhan itu ada dalam gambar, dalam patung, dan sebagainya. Demikian pula mereka memiliki anggapan bahwa Tuhan pun memiliki keturunan, ya, sehingga punya nasab. Nah, sehingga mereka bertanya, unsub lana robbaka, terus bagaimana nasab dari Tuhanmu itu, jelaskanlah kepada kami. Nah, ketika Rasulullah ditanya dengan pertanyaan yang seperti itu, maka Rasulullah menjawabnya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu maha tunggal, maha esa. Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang setara, ya, yang sepadan. Tidak ada yang menyamai dalam kekuasaannya dan tidak ada yang menyerupainya. Nah, agak terlewat satu tadi ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Ini satu logika yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau sesuatu itu pernah dilahirkan, pasti dia akan satu saat mati. Dan sesuatu yang mati, maka dia akan mewariskan. Nah, atau diwarisi. Jadi kalau Tuhan itu dilahirkan, maka suatu saat akan datang ajalnya. Dan ketika dia sudah tiba ajalnya, maka akan ada yang mewarisi kekuasaannya. Nah, sehingga Allahus samad, Allah
tempat bergantung seluruh makhluk dan dia tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Nah, inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya dalam surat yang pendek dan eh, sangat terkenal. Semua kaum muslimin pasti hafal dengan surat Al-Ikhlas ini ya. Dan ini ada satu kisah ketika ada seorang sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukan satu perjalanan. Nah, seorang sahabat ditetapkan sebagai ketua rombongan dalam satu ekspedisi. Nah, kemudian sebagai ketua rombongan sekaligus pula dia menjadi imam dalam sholat. Setiap kali dia melakukan sholat, maka dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Menyertai surat yang lainnya, bukan Al-Ikhlas saja ya. Jadi baik sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu kan sholat-sholat dengan dijaharkan. Itu dia selalu mengimaminya dengan membaca surat Al-Ikhlas dan surat lainnya. Mungkin surat eh apa itu, mungkin Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian ada Al-Ikhlasnya. Kemudian kalau misalnya membaca Al-Ghasyiyah, nanti ada Al-Ikhlasnya. Atau membaca surat yang lebih panjang lagi, nanti akan disertakan Al-Ikhlas ya. Nah, kemudian para sahabat yang lain itu me- mempertanyakan, Mbok, kalau membaca itu nggak usah pakai Al-Ikhlas gitu ya, surat itu saja atau Al-Ikhlas saja. Tapi dia bersikeras dengan kebiasaan dia itu, ya saya kalau ngimami caranya seperti ini, kalau kalian nggak suka ya silahkan. Nah, gitu. Saya tidak menjadi imam lagi gitu. Tapi karena dia itu orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya, maka akhirnya dia tetap dijadikan imam dengan kebiasaannya yang seperti itu. Ketika berita ini disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah, "Oh, kenapa tidak kamu tanyakan saja kepadanya dengan kebiasaannya itu?" Nah, kemudian ketika sahabat ini bertanya, maka dia punya alasan, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Ya. Saya mencintai surat Al-Ikhlas. Saya menyukai surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan karena kecintaanmu kepada Al-Quran itulah, kepada Al-Ikhlas itulah nantinya akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, saya kira kita semuanya suka dan cinta dengan surat Al-Ikhlas. Mungkin sholatnya sehari berapa kali kalau sudah disirkan ya, zuhur, asar, mungkin suratnya Al-Ikhlas terus ya. Saking cintanya kita pada Al-Quran dan ya motivasinya beda. Kalau ini sahabat karena dia mendalami maknanya tentang tauhid ya, tentang keesaan Allah. Sedangkan kita kan ya tinggal kita tambahkan karena pertama kita cinta karena pendeknya dan yang kedua kita cinta karena di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Nah, Allah ini tempat bergantung segala sesuatu sehingga Dia itu maha kuasa. Nah, maha kuasa untuk menentukan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu ketika kita bergantung kepada sesuatu, maka kita yakinkan dalam diri kita bahwa tempat kita bergantung itu tidak mudah putus. Nah, jadi bergantunglah kepada tali yang tidak akan putus, berpeganglah kepada tongkat yang tidak roboh, bersandarlah kepada tembok yang tidak mudah untuk runtuh. Nah, ini supaya kita punya keyakinan dan dalam diri kita bahwa kita itu bersandar pada tempat yang bisa diandalkan atau tempat yang tepat. Nah, demikian pula ketika kita itu menyatakan Allahu Samad, Allah tempat bersandar, maka sebenarnya kita memilih sandaran yang sudah tepat. Nah, Allah itu maha kuasa, dan dia itu yang paling dulu dan yang paling akhir al-awal wal al-akhir ya. Maka sandaran kita itu tidak akan pernah terputus. Dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, ini menjadi kaidah umum, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi
Setiap kali tergambar sesuatu tentang Allah, maka hilangkanlah gambaran-gambaran itu karena gambaran itu tidak akan tepat ya. Tidak tepat ya. Keliru dalam menggambarkan Allah ya. Karena kemudian yang kita gambarkan itu pasti ada referensinya dan referensinya kita itu punya keterbatasan. Nah, keterbatasan kita tidak bisa membayangkan sesuatu di luar apa yang pernah kita lihat. Ya, kalau kita membayangkan sesuatu yang kuat, maka yang kita bayangkan adalah orang kuat yang pernah kita lihat. Atau bahkan bayangkan satu binatang yang besar, yang sangat kuat, yang melompat tinggi, yang bisa merobohkan pohon, itu yang kita gambarkan. Nah, itulah kemudian imajinasi kita itu terbatas. Nah, oleh karena itulah maka kita hilangkan itu, kita tidak menyerupakan Allah dengan segala sesuatu. Nah, kemudian bagaimanakah kita cara menguatkan iman kita? Maka yang kita lakukan adalah dengan melihat ayat-ayat ciptaannya. Dalam surat Ali Imran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi ulul albab, orang-orang yang mau berpikir. Nah, ulul albab artinya albab bisa memiliki makna itu kalau kita membelah kayu, motong kayu nanti di tengahnya ada apa intinya kayu itu. Nah, inti kayu itu adalah apa lubab ya. Nah, sehingga ulul albab itu orang yang berpikir mendalam, orang yang berpikir lebih. Ya. Nah, kadang-kadang kan ada orang tidak terlalu berpikir itu kan ada. Nah, ada orang yang berpikir lebih. Nah, orang yang berpikir lebih ini eh, mereka setelah melihat fenomena alam, kemudian muncullah dalam dirinya berpikir, siapakah yang menciptakan keteraturan ini? Siapakah yang menciptakan keseimbangan alam ini? Siapakah yang menciptakan hukum alam yang begitu teraturnya, begitu indahnya, dan begitu menyelamatkan? Ya. Dan disitulah orang-orang yang eh, beriman akan semakin kuat imannya. Jadi kita tidak berpikir tentang zat Allah, tapi kita lebih memikirkan kepada apa yang telah diciptakan Allah. Ini sama sekali bukan menutup pintu kita, logika kita dan nalar kita sama sekali bukan ya. Karena memang di dunia sains juga ini dikenal. Ada sesuatu tidak bisa kita kenali materinya, tetapi cukup kita kenali gejalanya. Ya, misalnya gerakan elektron. Elektron itu ada dalam teori listrik, tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah bisa didengar, tidak pernah bisa kita itu mengukur berapa apa jari-jarinya gitu, ukurannya seperti apa, bentuknya bulat, apa kotak, apa segitiga, nggak ada. Tapi secara mudahnya kita menggambarkan elektron itu bentuknya bulat gitu, partikelnya sangat kecil, dia akan mengalir sehingga ada aliran elektron. Nah, aliran elektron itulah yang disebut kemudian aliran listrik. Apakah listrik itu terlihat? Tidak. Kita hanya bisa menerima gejalanya. Jadi kalau orang pegang kabel kemudian kesetrum, oh ini ada listriknya gitu. Tapi kan tidak terlihat. Mau dilihat pakai mikroskop pun ini tidak kelihatan. Aliran listrik nggak kelihatan. Itu adalah aliran elektron. Nah itu kita meyakini hal itu ada elektron tadi itu, tapi kita tidak sampai sekarang pun ya kita tidak perlu mempertanyakan masa iya sih ada elektron, jangan-jangan tidak. Nah kan tidak begitu. Kita mengenali ke jalannya. Karena memang mata kita itu terbatas dalam melihat sesuatu yang sangat kecil tidak bisa kita jangkau, kita lihat. Demikian pula sesuatu yang besar dan besar sekali, ya, sangat besar, tidak bisa kita lihat karena jauh. Ya.
Dan kita tertipu dengan pandangan mata kita mengira bintang itu adalah benda-benda yang kecil saja, bulan itu hanya sebesar piring saja, di angkasa sana berterbangan kayak piring terbang, tapi ternyata itu adalah benda yang sangat besar. Demikian juga matahari yang kira-kira mungkin sebesar apa ya? Ya, kurang lebih ya piring besar lah gitu, nampan lah gitu. Tapi ternyata ukurannya besar sekali, jauh lebih besar dari bumi. Nah, ini kan tipuan mata kita. Bintang-bintang yang kita lihat hanya berkelip-kelip itu ternyata sangat besar. Jadi ternyata mata kita terbatas walaupun benda yang sangat besar tidak mampu kita jangkau karena jaraknya yang sangat jauh. Nah, demikian juga halnya pendengaran kita pun terbatas. Kita bisa mendengarkan gelombang audio itu dalam batas tertentu. Jadi ada batasnya, batas terendahnya berapa, batas maksimalnya berapa. Nah, itu keterbatasan kita yang sangat kecil frekuensinya tidak bisa kita jangkau, yang sangat tinggi melebihi frekuensi yang bisa kita tangkap juga tidak bisa kita dengarkan. Mungkin sekitar 48.000 Hz ya, apa 48 kHz. Nah, itu lebih dari itu sudah kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Ya, ini karunia Allah pada kita ya. Kalau kita bisa mendengar semua suara, nggak bisa tidur kita. Karena suara yang sepelan apapun kita dengar, sehingga kita nggak bisa tidur. Suara yang keras sekali, ya kita juga dengar. Ya, frekuensinya tinggi, maksud saya. Frekuensinya sangat tinggi sekali, kita bisa dengar. Ya, cukuplah itu menjadi bagiannya anjing-anjing penjaga yang mereka bisa mendengar suara yang dengan frekuensi yang sangat tinggi atau yang sangat rendah, supaya mereka jadi punya kerjaan jadi penjaga. Nah, inilah keterbatasan kita bahwa sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan mata tidak kemudian kita abaikan, kemudian kita tolak. Sesuatu yang di luar yang tidak bisa kita jangkau dengan telinga kita, tidak kemudian kita tolak keberadaannya. Seperti gelombang radio, gelombang televisi itu ya kita nggak bisa menolak keberadaannya karena nyata ya, bisa ditangkap gitu. Kemudian dengan alat-alat bisa kemudian kita eh, sekarang ini bisa kita convert kemudian bisa kita lihat. Nah, jadi ketika memikirkan Allah jangan kemudian ya kemudian kita menolak keberadaan Allah gara-gara kan tidak ada, tidak bisa dilihat, tidak bisa terjangkau. Tapi kan bukti-bukti itu ada. Nah, kalau kita belajar di fisika itu ada anomali air. Anomali air itu fenomenanya adalah pada suhu tertentu, maka kemudian ada yang paling gampang begini, bisa kita pahami, adalah es itu memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air yang mencair. Nah, menjadi es itu menjadi berat jenisnya lebih besar. Tetapi ada satu anomali dari air itu, ternyata padatnya itu, es itu terapung. Nah, dengan berat jenis yang itu dia terapung di atas ya. Padahal mestinya menurut teori berat jenisnya lebih besar dia akan tenggelam. Mengapa begitu? Kesimpulannya adalah anomali air. Nah, itu tidak sesuai dengan teori gitu. Nah, jadi tentang berat jenis nanti bisa lebih lebih detail lagi nanti di tentang itu ya, tentang ya, titik lebur, titik cair dan sebagainya pada air. Nah, saya ingin sampaikan bahwa anomali air itu kan kemudian teori yang disampaikan setelah ternyata kita membuat eh, rumusan-rumusan tentang ilmu fisika itu. Setiap benda teorinya begini, berat jenisnya begini, dia akan tenggelam dan sebagainya. Begitu ketemu air, loh kok ini beda? Nah, ketika beda kita katakan inilah anomali air. Tapi kalau kita lihat hikmahnya, seandainya es itu sesuai dengan rumusnya berat jenisnya besar dia tenggelam, maka kehidupan di daerah-daerah dingin ini akan selesai dalam sekali musim dingin. Jadi ketika air es itu langsung dia tenggelam,
menutupi dasar danau, dasar rawa-rawa, maka otomatis semua kehidupan yang ada di dasar danau itu kan habis dalam sekali musim. Jadi semua ikan, semua tanaman akan mati semuanya. Nah, tetapi ada anomali air yang menyelamatkan itu sehingga ketika terjadi musim dingin, yang menjadi es itu hanya pada bagian permukaannya, sementara bagian bawahnya tetap dalam bentuk es. Nah, Masya Allah, inilah kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Ada bagian tertentu yang diselamatkan dengan seperti itu. Nah, kiranya berbagai peristiwa alam ini menyadarkan diri kita akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, dan memunculkan dalam diri kita satu sikap rendah hati untuk memuji Allah dengan menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang keciptakan semua ini yang sia-sia. Semuanya ada tujuannya. Semua ada manfaatnya bagi kehidupan. Dan kita memuji Allah atas segala karunia-Nya, kehidupan yang memberikan kepada kita kenyamanan ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk semakin menguatkan iman kita dan semakin membangkitkan motivasi dalam diri kita untuk berkarya, memberikan manfaat kepada sesama manusia, dan juga memberikan manfaat kepada seluruh alam ini sebagai karunia Allah yang mesti kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.